Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Iwan. Saya bekerja sebagai Satpol PP. Saya mau menceritakan sebuah kejadian yang saya alami dan baru-baru aja. Jadi kalian tahu sendiri, PPKM Jawa Bali belakangan ini itu mewajibkan semua toko dan sebagainya untuk tutup pada jam 8 malam. Sehingga kegiatan setelah jam 8 malam itu hampir nihil. Bahkan di beberapa daerah pun ada yang memiliki peraturan untuk mematikan lampu jalanan dan membuat itu menjadi sangat gelap. Waktu itu saya ingat saya baru saja selesai bertugas. Saya pulang ke asrama naik motor. Uh, di perjalanan itu gelap banget dan nggak ada orang di jalan situ sama sekali. Yang saya takutkan waktu itu, yang membuat saya khawatir adalah begal. Walaupun saya seorang Satpol PP, tapi kalau dalam keadaan terdesak seperti bertemu dengan begal, menjadi 1 lawan 2 atau 1 lawan 3 itu menjadi hal yang sangat berbahaya untuk saya. Saya ingat betul waktu itu langit nggak terlalu gelap, nggak tahu kenapa. Dan di pinggir jalan itu saya melihat sebuah bayangan siluet eh, ibu-ibu gitu jalan. Setelah saya dekati, ternyata itu seorang wanita hamil tanpa busana. Dia jalan di pinggir jalan itu, yang jalan setapaknya itu. eh karena udah malam, pasti kan dingin. Saya ngira kok ini bisa ada orang hamil di jalan gitu. Mungkinkah orang gila? Karena saya ngerasa kasihan, iba, saya putar balik. Waktu itu saya cari eh, putaran U itu lumayan jauh. Setelah saya putar balik, saya jalan pelan-pelan, mau cari tahu dia di mana. Sampai ke tempat tadi, itu ibu-ibu hamil itu udah nggak ketemu lagi, udah nggak ada. Jadi saya lurus terus sampai ujung dan saya masih nggak ngelihat. Memang sih ada beberapa semak-semak gitu ya, tapi bangunan kayak warung atau toko apa gitu nggak ada. Ini tuh jalan lurus, pinggir kiri kanan itu masih semak-semak doang. Saya berhenti, memutuskan untuk berhenti di ujung jalan. Terus saya jalan menyusuri jalan setapak itu, jalan kaki pelan-pelan, bawa senter, dan membawa sebuah jas hujan yang kebetulan saya simpan di jok saya untuk menutupi wanita bugil itu supaya dia nggak sakit atau nggak kena hipotermia kedinginan gitu. Saya susurin, bahkan semak-semaknya pun saya senggol-senggol, saya usik-usik supaya tahu gitu, kelihatan di dalam ada orang lagi ngumpet atau tiduran atau enggak gitu. Sampai ke ujung saya tempat eh, bertemu dia pertama kali itu nggak ada orangnya. Karena saya juga udah capek, jadi saya memutuskan untuk kembali aja pulang. Saya menuju ke motor dan ternyata dia ada di sebelah motor saya. Saya menghampiri pelan-pelan dengan tangan gemeter karena kaget waktu itu. Saya menghampiri pelan-pelan, bawa jas hujan di tangan sambil nyodorin. Semakin dekat, semakin dekat. Tiba-tiba dia ketawa melengking yang keras banget. Dan melengkingnya itu bikin kuping saya sakit sekaligus bulu kuduk merinding. Setelah dia selesai ketawa, saya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuma mematung aja gitu, tangan saya masih ke atas ngangkat jas hujan, tapi jas hujannya tuh udah jatuh ke bawah. Di situ
si cewek yang bugil lagi hamil dan bugil itu tiba-tiba terbang ke atas pohon besar yang kebetulan gak terlalu jauh di seberang jalan. Di sana, setelah melihat itu, saya yang udah nggak tahu mau gimana, otak saya udah kosong, mau ngapain takut, saya langsung nyalain motor. Habis itu saya kabur sekenceng-kencengnya. Sambil di perjalanan itu saya udah keringet dingin, nggak tahu bakal kejadian apa gitu kan. Saya masih bisa ngedenger suara melengking itu, walaupun saya udah lumayan jauh. Sampai akhirnya saya tiba di asrama, sudah lumayan rame, ada beberapa orang termasuk istri saya dan anak saya di sana. Mereka bingung melihat muka saya yang pucat dan keringat dingin, baju basah. Eh, tapi saya nggak berani menceritakan kepada istri saya. Takutnya istri saya takut atau dikira petanda-petanda buruk gitu kan. Saya nggak mau mengkhawatirkan mereka. Tapi yang saya ingat waktu itu, saya ingat betul dia memiliki muka yang kotor, mukanya itu kotor, matanya melotot, dan rambutnya itu gimbal, nggak kurus, bener-bener kayak penampilan orang gila. Itu kalau dia beneran manusia, udah fix pasti akan saya bawa ke panti sosial. Perkenalkan, nama saya Hutami. Saya adalah seorang polisi Pamong Praja. Ya, betul, saya seorang wanita yang bekerja sebagai polisi Pamong Praja. Memang sempat dicap sebagai wanita tomboy, walaupun sebenarnya saya sudah menikah. Em, jadi belakangan ini, gara-gara corona, sempat ada salah satu asrama haji yang dijadikan sebagai tempat karantina. Waktu itu kebetulan saya bersama beberapa teman saya bertugas sebagai satpol pp di sana untuk memantau dengan harapan memutuskan tali penyebaran virus corona. Kejadian ini belum lama, saya masih ingat betul di kepala saya apa yang terjadi. Waktu itu sore hari, habis maghrib, saya kebetulan masih sibuk kerja, nyatet-nyatet. Itu memang udah mulai gelap. Terus, pas saya lagi ribet tangannya nulis-nulis, tiba-tiba aja di belakang saya ada seorang kakek-kakek dengan kopiah dan sarung hitam nyamperin. Beliau tepuk pundak saya, terus beliau tanya, orang-orang yang rame di dalam itu siapa? Dan kenapa mereka ada di sini? Beliau juga bilang kalau tempat itu jadi terlalu rame, terlalu sumpek, dia tidak suka. Terus beliau juga bilang kalau tempat beliau jadi berisik dan kotor. Bahkan beliau juga ngomong ke saya, komplain, katanya ada yang berani onani di kamar mandi dan itu tidak dicuci bersih. Jadi mungkin ada yang ciprat di tembok atau di mana dan itu nggak dibilas sama dia. Setelah mengeluh, kakek itu berjalan mundur pelan-pelan. Saya waktu itu bingung, nggak tahu kenapa dan harus ngapain, karena itu tiba-tiba banget. Saya cuma berusaha menjadi seprofesional mungkin, mendengarkan, menjadi telinga, dan belum sempat saya mencoba menenangkan kakek-kakek yang seperti marah-marah komplain itu, kakek itu sudah pergi duluan. Sambil saya perhatiin dia jalan pergi menjauh, karena saya masih waktu itu belum, gimana ya, kayak mau istighfar gitu. Jadi saya ngelap muka saya sendiri dan
Pas melek lagi, kakek-kakek itu udah nggak ada. Saya sampai turun ke jalan untuk lihat kiri kanan gitu. Dan itu benar-benar kakek itu udah hilang. Setelah itu saya pergi sholat, eh, dan di tempat sholat saya sempat menanyakan kepada beberapa orang di sekitar sana tentang kakek-kakek itu. Di sini ada nggak sih kakek-kakek dengan ciri-ciri demikian? Dan hampir semua orang di sana bilang nggak ada yang tahu. Dan mereka nggak pernah tahu ada kakek-kakek seperti itu di sana. Sejak itu saya nggak pernah lagi ketemu dengan beliau. Beberapa hari setelah kejadian itu memang tugas saya di sana jadi lebih mistis ya, karena saya sering sekali ada yang manggil tapi nggak ada wujud. Terus juga pernah yang bikin saya takut banget itu pas saya ke toilet pengen buang air kecil. Di sana saat saya masih pakai gayung dan bak ya di sana ya. Terus saya mau bilas, mau cuci-cuci di sana itu saya ngelihat banyak rambut nempel di tembok dan itu jijik banget gitu. Padahal pas saya masuk rambut itu nggak ada. Saya sampai ngecek rambut saya apakah rontok atau tidak seperti itu. Dan sejak saat itu setiap saya mau ke toilet saya pasti milih-milih jam yang terang. Kalau malam atau sore menjelang gelap gitu saya lebih milih tahan dan ke toiletnya di tempat yang ramean dikit. Em, Pernah juga di suatu malam gitu tugas saya udah selesai, saya bareng sama teman-teman saya itu kita ditimpuk pakai biji biji jambu gitu, kayak biji jambu air gitu loh, yang enteng gitu. Kita sempet ngecek juga kan, ngambil dari tanah gitu. Kita lihat kiri kanan itu nggak ada. Memang di sana ada pohon jambu besar ya, dan kemungkinan mungkin ya ada sesuatu di pohon itu, mungkin monyet atau apa, monyet lepas, kita kagak tahu waktu itu. Kita senterin kagak ada, kosong. Kita mau jalan pulang lagi, kali ini buahnya seutuh-utuhnya buah jambu air itu ditimpuk ke salah satu dari kita sampai kita teriak "au" karena sakit kan. Terus akhirnya di hari-hari terakhir grup karantina yang menjadi tugas saya itu sudah selesai. Mereka dites dan semua negatif, maaf. Terus saya saat mau selesai itu kita ada kayak briefing lagi gitu, kayak upacara selesai gitu. Eh, dan itu lokasinya di dalam gedung, jadi di lobi gitu. Dan entah kenapa mata saya ini pengen banget ngelihat ke arah kiri gitu waktu itu. Jadi saya nengok ke kiri dan di tembok ada sebuah foto berbingkai besar. Dan di foto itu ada wajah yang nggak asing. Memang di sana wajahnya lebih muda ya, tapi nggak asing gitu. Nah ternyata foto itu adalah foto si kakek-kakek yang mendatangi saya untuk komplain marah-marah waktu itu. Yang ternyata beliau sudah meninggal tahun 2003 silam. Dari kejadian itu, saya selalu mengingatkan teman-teman saya dan diri saya sendiri untuk selalu menjaga sikap dimanapun kita berada. Karena kita nggak tahu siapa di sana yang melihat, siapa di sana yang mendengarkan, siapa yang ada tinggal di sana bersama kita, walaupun mereka tak kasat mata.